Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Baiklah hadirin, hadirat, rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran hadis kita malam ini pada hadis yang ke-88. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Amrin ibni Shu'aibin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Hadithun sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala At-Tirmidzi hadithun hasanun sahih. Artinya dari Imam Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu taala anhu warda, semoga Allah meridhai mereka semua dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang muda di antara kami dan tidak mengetahui kemuliaan orang yang tua di antara kami. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Berkata Imam Tirmidzi, hadithun hasanun sahih. Berkata Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam kitabnya Kutubul Falihin, hadis ke-88, mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, panjang umur, sehat walafiat, dari Imam Amr bin Shu'aib, dapat dari ayahnya, an abihi an jaddihi, dari kakeknya. Dalam sebagian riwayat abi an jaddihi, yaitu Abdullah bin Amr ibnul As. Abdullah bin Amr ibnul As, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ini kita mengetahui Amr bin Shu'aib ini seorang tabi'in. Ya, Amr bin Shu'aib an abi, dari bapaknya, dari kakeknya. Siapa kakeknya? Abdullah bin Amr ibnul As, sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhai mereka semua dan kita mendapatkan berkahnya dua, amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Nabi telah bersabda, laisa minna, bukan dari golongan saya, bukan termasuk tuntunan saya, bukan termasuk ajaran yang saya bawa. Laisa minna berarti ini Rasul tabri'atan, kiasan anit tabriyah, suatu ungkapan Nabi lepas tangan. Laisa minna, ini bukan tanggung jawab saya, kata Rasulullah SAW. Artinya suatu ancaman, peringatan untuk kita semua. Man lam yarham saghirana, siapa saja orang yang tidak punya belas kasih kepada orang yang lebih kecil, wa ya'rif syarafa kabirana, demikian juga orang yang tidak menempatkan orang tua pada tempatnya, tidak menghormati kehormatan orang yang lebih tua. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Dalam hadis ini, ibu bapak, hadirin hadirat, ada dua ilmu yang harus kita cermati baik-baik. Yang pertama, Rasulullah SAW kesannya seperti mengancam. Ini bukan termasuk golongan saya. Bukan berarti dia kafir. Kalau orang memiliki dua karakter ini, bukan berarti dia Yahudi, Nasrani, bukan Muslim. Dia Muslim, tapi dia tidak mengikuti bimbingannya Rasulullah. Sehingga kalimatnya laisa minna, dia bukan termasuk pengikut saya. Walaupun dia Muslim, karakternya seperti itu. Dia pakai peci, dia pakai sarung, dia pakai gamis, dia sholat, tapi punya dua karakter ini, dia tidak mengikuti tuntunanku, kata Rasulullah SAW. Ada dua. Mudah-mudahan dua sifat ini tidak ada di diri kita. Yang pertama, man lam yarham saghirana, orang yang tidak punya belas kasih, kesantunan, kelembutan, keramahan, kasih sayang kepada anak yang lebih kecil usianya.
kejam, kasar, ringan tangan, tidak memanusiakan itu anak kecil, padahal dia termasuk Bani Adam. Dia tidak termasuk pengikut saya, kata Rasulullah. Kenapa kok anak kecil ini diperhatikan sama Rasul? Saudara, kita semua pernah kecil nggak? Pernah kecil? Anak kecil lemah apa kuat? Anak kecil itu makhluk Allah, lemah, membutuhkan kasih sayang, nggak cukup diperhatiin, tapi kelembutan, betul, membutuhkan orang yang memperhatikan, mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada mereka. Itu anak kecil. Bahkan menjadi naluri manusia, semuanya pengen disayang. Naluri manusia, laki perempuan pasti keinginan hatinya itu nalurinya minta diperhatiin, minta disayang. Betul. Ternyata bukan manusia saja, binatang pun begitu. Ente piara kucing, kucing itu pengennya dielus-elus. Ada nggak orang piara kucing, kucingnya berharap pengennya digebukin mulu. Naluri binatang pun seperti itu, pengennya diperhatiin, pengennya disayang, pengennya dikasih makan, pengennya dikasih minum, pengennya diurus. Itu naluri manusia, demikian juga pun binatang. Makanya orang, manusia, Allah ciptakan lebih mulia daripada binatang. Laqad karramna bani Adam. Telah sungguh kumuliakan anak Adam. Ketika manusia ini kejam dengan anak kecil, dia lebih busuk dari binatang. Pernah nggak lihat singa? Singa itu raja apa? Raja rimba. Singa nih di tengah hutan, nggak takut sama binatang apapun. Raja rimba. Pernah nggak singa cakar-cakar singa yang masih kecil? Pernah nggak? Singa yang terkenal ganas belum pernah mencabik-cabik singa yang masih kecil. Buaya yang begitu ganasnya belum pernah kita lihat ada buaya ya yang menyakiti buaya yang masih kecil. Itu binatang. Ketika manusia menyakiti anak kecil, dia lebih kejam, lebih busuk, lebih jelek dari binatang. Setuju? Apalagi melemparkan anak kecil ke jurang kehancuran, jurang kezaliman, atau membunuh anak kecil. Makanya Islam melarang bunuh anak kecil, bunuh perempuan, bunuh pendeta. Subhanallah. Kita lihat ajaran Islam. Kembali kita dalam persoalan anak kecil. Baginda Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat mengecup dahi anak kecil. Ulama lain mengatakan cucunya. Ulama lain hampir banyak sekali Rasul mencium anak kecil. Sampai sa'ala a'rabiyun, ada orang Badui lihat itu kaget. Kok ini Rasul nyium kepala anak kecil, jidatnya dicium, kepalanya dicium. Rasul lihat kembali ke orang itu sambil bertanya, "Atugabbiluna sibyanakum?" Ente liatin anak kayak orang bengong. Apakah ente nggak pernah begini? Nggak pernah ciumin anak kecil? Apa jawaban salah seorang di antara mereka? Wallahi ya Rasul, innali asyratu minal aulad ma gabbaltu wahidan minhum. Wallah, demi Allah ya Rasul, saya ini punya anak 10. Punya anak 10. Satu pun nggak pernah ada yang saya kecup keningnya. Apa jawaban baginda Nabi kita Muhammad SAW? Awa amliku an naza' rahma min qalbik. Kamu nggak takut kasih sayang rahmat yang Allah titipkan di hatimu dicabut sama Allah? Kau sampai begitu kerasnya hati. Anak sendiri nggak pernah dikecup keningnya, apalagi anak orang. Ya, anak sendiri nggak pernah dikecup keningnya, pipinya, kepalanya, nggak pernah diusap, apalagi anak orang. Nauzubillahi min zalik. Ini perlu diperhatikan soal kasih sayang kepada anak kecil. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana orang yang paling lembut kepada anak kecil? Sayyiduna Muhammad SAW.
Makanya kalau kita lihat ada orang ngebom, di situ ada anak kecil, dibom juga mengatasnamakan Islam, demi Allah itu bukan Islam. Di rumahnya Rasul mondar-mandir tuh anak-anak Yahudi, anak-anak Nasrani, tetangga-tetangganya Rasul, bapak ibunya musuh Rasul, anaknya main di rumahnya Rasul. Apa pernah diusir? Apa pernah dibunuh atau dicekek? Nauzubillah min zalik. Main masuk ke rumahnya Rasul, masuk ke kamarnya Rasul, sampai ketika beberapa hari tidak nampak itu anak kecil, anaknya Yahudi, Rasul tanya sahabat, mana tuh anak? Lagi sakit ya Rasul. Di mana rumahnya? Itu yang di sana ya Rasul. Baik, saya akan ke sana. Jangan ya Rasul. Bapaknya Yahudi, jahat betul. Nabi bilang gak ada urusan. Anaknya baik, main di sini terus, bareng sama cucu-cucu kita. Didatangin sama Rasul, anaknya lagi sakit. Bapaknya kaget, anaknya dijenguk oleh Sayyidina Muhammad SAW. Anaknya pun senang ketika melihat Rasul datang. Bapaknya pun menahan emosi, dipersilakan Nabi masuk. Anak itu gembira melihat kedatangan Nabi. Nabi pun tersentuh dengan anak kecil itu. Tahu ini anak bakal meninggal dunia karena sakitnya yang berat. Apa jawaban Rasul? Apakah diizinin saya berbicara dengan anakmu, membimbing dia? Anaknya pun nengok ke bapaknya ketakutan. Kata bapaknya apa? Ate Abul Qasim, wahai anakku, ikutin dia nih. Ikutin Muhammad Abul Qasim. Apa yang dia mau ucap, itu ikutin. Apa kata Rasul? Gul, katakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang paling lembut sama anak kecil Rasulullah SAW. Makanya bahasa hadis seperti ada zajar wa tanbih, peringatan keras, bukan termasuk pengikut saya walaupun pakaiannya sama seperti saya, bawa lambang bendera sama seperti saya, agamanya sama dengan saya, tapi kejam terhadap anak kecil, dia bukan termasuk pengikut saya. Orang paling lembut dalam riwayat kan Nabi SAW arhamun nas bisibyan. Wa fi riwayatin kana Nabiyu aktsaruhum rahmatan lil atfal. Orang paling lembut sama anak kecil itu Rasulullah SAW. Bahkan la yaqta'un nabiyyu, Rasul tidak pernah memutuskan sholatnya li'basibyani wa huwa fi shalah. Bahkan Rasul lagi sholat pun digodain sama anak kecil, Rasul nggak marah. Sujud pun dinaikin sama anak kecil, nggak marah. Bahkan Rasul pernah memangku anaknya sahabat sampai ngompol di dalam pelukan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tuh lihat tuh lembutnya baginda Nabi kita Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaih. Mau pulang itu anak dipanggil, ya Rasul, ya gulam, hai anak kecil, idza ataita madji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Hai anak kecil, nanti kamu pulang ke rumah sebelum tidur wudu ya, sebagaimana kamu berwudu mau salat. Lalu kamu berpaling dengan memadap ke kanan. Besoknya ketemu anak kecil, ya gulam, ihfadillah yahfadka, jaga Allah wahai anak kecil, Allah bakal menjagamu. Banyak sekali. Ya, itulah akhlak baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, wa syarafa kabirana, bukan termasuk golongan saya kata Rasul, orang yang tidak mengetahui kemuliaan orang yang tua di antara kami. Dalam riwayat Imam Abu Daud, haqqo kabirana. Orang yang tidak bisa menghargai haknya orang yang lebih tua, dia tidak termasuk pengikutku. Ada lagi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, laisa min ummati man lam yajil kabirana. Tidak termasuk umat saya. Lebih dalam lagi. Orang yang tidak menghargai orang tua yang lebih besar usianya. Ya, menghormati orang yang lebih besar ini macam-macam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Yang dimaksud dalam hadis kalimat kabirana, orang tua ini yang harus dihormati karena beberapa sebab. Yang pertama, karena dia lebih banyak usianya di dalam Islam. Umurnya lebih tua di dalam agama Islam daripada kita. Satu. Kalau melihat itu nggak peduli dia orang pintar atau bodoh. Selagi Muslim lebih tua, maka dia lebih terhormat dan harus kita hormati. Betul.
Satu. Yang kedua, kalimat kabirona ini boleh jadi umurnya masih muda. Tapi punya ilmu. Ini orang yang punya ilmu termasuk orang kabir. Makanya dalam syair, gum lil muallimi wa fihi tabjila. Kadal muallimu an yakuna rasula. Bangunlah engkau ketika gurumu datang, berikan penghormatan kepadanya, nyaris orang guru itu jadi laksana seperti para nabi. Jadi nggak peduli dia masih muda, ketika dia berilmu, dia termasuk kabir, termasuk orang besar, harus dihormat. Ada lagi orang yang termasuk kalimat kabirana ini, kepala suku. Sebagaimana Rasul ketika datang dengan Sa'ad bin Mu'ad atau Mu'ad bin Jabal, saya lupa, balik ke kampungnya, disambut sama warga kampungnya pada nyambut biasa-biasa saja. Nabi bilang, wahai warga kampung, qumu ila sayyidikum. Hei warga kampung, berdiri, sambut kepala suku kalian. Itu termasuk kabirana. Bisa juga pemimpin, harus dihormati. Atau kita hormati orang tua, maaf, bukan karena ilmunya, bukan juga karena dia pemimpin, bukan juga karena dia kepala suku, tapi karena sudah lemah. Sudah lemah. Dia sudah bongkok, dia sudah tua. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika hendak sholat subuh berjamaah dengan Rasul, di tengah jalan ada kakek-kakek tua sudah bongkok. Jalan pelan-pelan. Kita lihat nih orang yang dididik akhlak oleh Sayyidina Muhammad. Orang dididik adab sama utusan Allah. Ketika lihat ada orang tua berjalan, Sayyidina Ali nggak berani mendahuluinya. Dia ikut pelan-pelan di belakang kakek tua yang renta ini, yang jalan tersendat-sendat, perlahan sekali. Dia nggak berani mendahului. Sementara dia kejar waktu mau sholat subuh bersama Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi. Berjalan waktu pun sampai saudara hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi di masjid sudah qomat, sudah sholat. Fatihah sudah selesai. Sayyidina Ali masih di belakang ini kakek-kakek tua. Sampai Rasul masuk ke rukun selanjutnya. Apa? Ruku. Kita kalau sholat berjamaah, adraknal imam fi ruku, adraknal rokah. Kalau kita dapetin imam lagi ruku, kita langsung ikut. Masuk di dalam rukun itu ukuran tumak ninah saja, maka kita termasuk terhitung masuk satu rokaat, nggak ketinggalan. Nabi posisi di ruku, Sayyidina Ali sudah sedikit lagi mau sampai masjid tapi belum masuk. Kenapa? Masih tertahan sama orang tua yang itu. Ternyata ibu bapak setelah sampai di depan masjid, ini kakek-kakek tua belok nggak masuk masjid, dia bukan muslim. Dia seorang majusi. Lihat akhlak Sayyidina Ali. Dan lihat karomah Sayyidina Ali. Allah kirim malaikat Jibril untuk menunjukkan mukjizat Rasul. Yang pertama, matahari ditahan tidak terbit. Yang kedua, Sayyidina Rasul lagi ruku, mau angkat punggungnya dari ruku, ditahan sama malaikat Jibril. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib yudrikur rakaah, masuk ke dalam masjid, ikut salat jamaah bersama baginda Nabi kita Muhammad SAW, karamatan li Muhammadin wa mu'jizatan lahu wa karamatan li Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Didapat itu karena kemudian akhlak dari seorang Imam Ali mengikuti akhlak Rasul, menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lanjut usia, atau bahkan Rasul ketika mengirim utusan ke kerajaan-kerajaan, di antaranya Rasul ada tulis surat begini, min Muhammad ibn Abdullah ila azimir Rum. Rasul kirim surat utusan dakwah ke kaisar-kaisar Romawi, di antaranya tulisannya begini, dari Muhammad bin Abdullah, surat ini ditujukan kepada azimir Rum, pembesar raja Rum. Ini kalimat azimir Rum, annahu laisa azim fi haqqir Rasul. Bagi Rasul ini Raja Romawi biasa-biasa saja. Tapi kalimatnya Rasul pembesar atau Raja Romawi. Ini di antara bentuk menghormati orang yang memiliki kedudukan baik dalam urusan
agama, atau urusan dunia. Selainnya kita panggil dengan titelnya, selainnya kita panggil dengan jabatannya, itu bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua daripada kita. Itu ajaran baginda Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya kembali, orang yang tidak memiliki belas kasih kepada anak kecil dan tidak menghormati atau menghargai atau menempatkan orang yang lebih tua pada tempatnya masing-masing, berarti dia tidak termasuk golongan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan akhlaknya Nabi. Di hari kiamat Allah kumpulkan kita bersama sang Nabi. Birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.